Shalom. Shalom. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Tadi minta untuk sampaikan firman ya, lebih ke amat ya, sharing lah ya, kita sharing. Bukan karena saya lebih jago atau lebih dewasa, enggak. Nah, saya hanya akan menyampaikan tentang ini udah pernah saya sampaikan ya waktu ministry 2-3 minggu lalu di tempat ini. Ini tentang panggilan mengenai mempelai Kristus. Nah, ini akan saya bahas lagi. Jadi ini saya dapatkan beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun ke belakang. Tuhan tuh pernah bilang, Tuhan pernah berkata, pernah mengajar kepada saya. Tuhan bilang ini, panggilan tertinggi ya, kita kan ada panggilan sebagai murid Kristus ya, kita percaya. Panggilan sebagai hamba. Tapi ada panggilan yang paling mulia, yaitu panggilan menjadi sahabat Allah. Nah, seperti apa itu panggilan menjadi sahabat Allah? Di sini Tuhan katakan bahwa jika kau menjadi sahabatku, kau mendapat kehormatan untuk dipanggil, dilayak menjadi sahabatku. Kau dengan sendirinya akan menerima pemberian terbaik daripada Tuhan. Pemberian terbaik daripada Tuhan tanpa harus memohon-mohon. Untuk seorang hamba, ini bicara level ya, seorang hamba Allah, dia masih perlu memohon-mohon kepada tuannya agar ia memperoleh sesuatu dari tuannya. Dan seorang anak Allah masih perlu meminta-minta kepada bapaknya, dan dia akan menerima yang terbaik dari bapaknya. Tapi seorang sahabat betul-betul dapat menjamah hati sahabatnya tanpa perlu bertindak, dan ia akan mendapat pemberian terbaik tanpa harus meminta atau memohon. Ini bicara soal level. Kan dalam firman ada katakan bahwa kamu adalah sahabatku. Ada kan firman seperti itu. Tapi ternyata untuk menjadi sahabat tuh enggak ujuk-ujuk kita percaya Yesus langsung jadi sahabat. Ternyata enggak. Ada proses pemurnian, ada step-stepnya. Pertama, panggilan kita sebagai anak Allah. Kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, yaitu kita di level paling bawah sebagai anak. Biasa kalau anak tuh dimanja, kita pengen apa langsung dikasih sama Tuhan. Tapi seturut dengan waktu berlalu, kadang kita minta tuh kok nggak dikasih-kasih kayak dulu. Apa Tuhan berubah? Nah, itu kan seringkali jadi pertanyaannya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Karena yang Tuhan tuntut tuh berbeda antara seorang anak dengan seorang hamba atau dengan seorang sahabat Allah. Ya tadi kalau semua orang yang percaya Yesus, pertama dia bertobat, dia langsung dibaptis jadi anak, statusnya jadi anak Allah. Biasanya diminta apa langsung dikabul, gampang. Ini anak Allah. Tapi itu level paling bawah, paling banyak. Kalau untuk anak, dia biasanya harus meminta-minta baru dikasih sama Tuhan, dan sama bapaknya ya, bapak di surga. Tapi kalau seorang hamba, nanti si anak-anak ini diproses, dipanggil, ayo masuk lagi ke level yang lebih tinggi. Jadi hamba melayani, panggilannya lebih tinggi, melayani. Nah, kalau hamba itu tuh step kedua ya, kayak piramid gitu. Ini kan paling bawah, paling lebar tuh anak. Nanti mereka yang tersaring semakin sedikit itu level hamba. Tuntutannya beda, tanggung jawabnya beda, tapi kemuliaannya juga beda. Nah, ini seorang hamba. Kebanyakan kita di sini ya, ada anak, ada hamba. Kita yang sudah melayani, kita sudah jadi hamba-hamba Allah. Tapi panggilan tertinggi masih ada lagi. Panggilan jadi sahabat, lebih lagi naik. Nah, ini penyeleksian lagi nih. Mereka yang tersaring jadi sahabat Allah, ini nanti yang akan jadi mempelai wanita, mempelai Kristus. Ya pada saat rapture nanti perjamuan kawin anak domba, ini mempelainya, mereka yang jadi sahabat. Nah, seorang sahabat betul-betul dapat menjamah hati sahabatnya gitu. Berbeda dengan anak, berbeda dengan hamba. Kenapa? Karena telah ada kesehatian di antara mereka. Ya ini bedanya. Kalau sahabat, dia bisa ngerti maunya sahabat kita ya, mempelai pria kita ngerti maunya dia tuh apa, kita ngerti dari hati, kontaknya dengan hati. Bahkan ia, yaitu kita, akan mendapat lebih dari yang kita butuhkan atau inginkan. Sebab seorang sahabat akan memberi apa yang terbaik dari apa yang dia miliki kepada sahabatnya. Jadi royal.
Kalau kita jadi sahabat Allah, Tuhan tuh pasti royal kepada kita, memberikan kita kemuliaan yang berbeda daripada sebagai seorang hamba ataupun seorang anak. Nah, kau telah tahu bagaimana caranya menjadi sahabatku. Yaitu pertama, kau harus sehati. Sehati ini yang pertama ya. Kedua, sepikir. Ketiga, sehidup. Keempat, semati. Maksudnya apa? Kalau kita sehati, bagaimana kita bisa sehati dengan Allah kalau tidak sepikir dulu? Ya, kalau misalkan ini sahabat saya, pikiran saya selalu berbeda dengan pikiran dia. Ya, anggap. Gimana bisa jadi sahabat? Nggak bisa ya. Karena bentrok terus pikirannya, saya maunya begini, dia maunya begitu. Nggak akan bisa jadi sahabat. Nah, kalau kita mau jadi sahabat, harus ada dulu kesehatian. Tapi untuk bisa sehati harus sepikir dulu. Nah, begitu pula kita dengan Allah. Kita mau jadi sahabat Allah, harus sehati. Tapi gimana bisa sehati kalau belum sepikir? Kita tidak mau menundukkan pikiran kita ke bawah pimpinan pikiran dia. Tundukkan pikiran maksudnya. Nah, lalu kan tadi sehati, sepikir, sehidup, semati. Bagaimana kita bisa sehidup dengan Tuhan? Ya, gimana kita bisa dimuliakan bersama Tuhan kalau tidak mati dulu secara daging? Sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Ini bisa seperti itu. Jadi tadi ya Tuhan katakan begini, bagaimana kamu bisa sehati denganku kalau tidak sepikir dahulu? Dan bagaimana kita bisa sepikir kalau kamu, itu kita ya, saya dan kita, tidak pernah interaksi atau komunikasi dua arah dengan Tuhan. Jadi kalau biasanya orang berdoa tuh satu arah, minta, gitu kan ya, minta gitu. Tolong kasih Tuhan, saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah, saya pengen punya ini, pengen punya itu, minta. Nah itu nggak bisa kita sehati dan nggak bisa sepikir, karena kita satu arah. Kalau kita interaksi dua arah, chatting ya, maksudnya ngobrol sama Tuhan gini, dua arah, Tuhan ngomong apa, kita balas atau kita bertanya, Tuhan jawab, itu dua arah. Nah, ketika kita sering interaksi dengan Tuhan seperti itu, lama-lama kita jadi sepikir, jadi ngeri, oh Tuhan tuh maunya begini, oh Tuhan maunya begitu. Dari sepikir, nanti sehati. Tanpa Tuhan ngomong pun bisa hati nurani ngerti, ini Tuhan nggak suka, nggak akan kita lakukan. Nah itu stepnya ya, sehati, sepikir, ini sehidup dan semati. Banyak orang yang pengen dimuliakan, banyak dari kita, Tuhan bunga-bunga saja didandani oleh Tuhan, kenapa saya enggak? Kenapa saya tidak mendapat penggenapan janji Allah? Sehingga kita bertanya begitu. Tapi ternyata ada syaratnya. Kalau kita mau dimuliakan, kalau kita mau dibangkitkan, istilahnya kan harus mati dulu, karena gimana bisa bangkit kalau belum mati? Ini bicara soal apa? Kematian daging, dosa, keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, nafsu jahat, pikiran kotor. Itu mati daging. Ketika kita mati daging, lama-lama pasti Tuhan mulai munculkan. Ya, Tuhan mulai bangkitkan, Tuhan mulai hidupkan, mulai kita dimuliakan. Karena kalau kita mau dimuliakan, kalau kita mau didandani oleh Allah, kita harus bersih dulu. Ya, gak mungkin kita didandani gitu ya supaya cantik kalau kita belum mandi. Firman Tuhan katakan bahwa kamu sudah dicuci bersih oleh firman. Ya, firman udah cuci bersih. Ketika kita penuh dengan firman, pikiran kita bersih karena firman. Kalau nggak penuh firman, hati kita juga penuh firman, jadi nggak ada keinginan-keinginan yang lain, udah bersih dibandingkan firman. Pada saat itu pasti Tuhan mulai mendandani kita. Mulai ada terobosan di dalam pekerjaan, mulai ada terobosan di dalam pelayanan. Kalau diri kita terus penuh dengan kenajisan, tidak mau dicuci oleh firman, nggak akan pernah kita menggenapi atau mendapat penggenapan janji Allah. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan, kenapa sudah berapa tahun hidup saya begini-begini saja. Nah itu kita harus pikir atau introspeksi diri ya. Kita tuh udah bersih belum sama firman setiap hari. Nah jadi ini panggilan seorang sahabat, panggilan seorang mempelai. Syaratnya kita harus sehati, sepikir, sehidup, dan semati. Ya, artinya berjalan seirama dengan maunya Tuhan. Ya, karena Tuhan pernah katakan begini, tidak mungkin Tuhan atau jangankan Tuhan, kita ngawinin anak kecil kan, atau kita ngawinin babu gitu, pembokat, hamba, nggak mungkin. Kita pasti mengawini sahabat dulu.
Dekat, nah dia layak jadi mempelai. Nah Tuhan juga seperti itu. Tuhan tidak mungkin mengawini anak-anak, kekanak-kanakan. Udah berapa puluh tahun masih aja anak rohani atau bayi rohani, gitu ya. Udah berapa tahun, berapa puluh tahun, gitu terus terdiu. Nggak mungkin, unyil gitu. Nggak mungkin Tuhan ngawin unyil gitu kan. Atau Tuhan juga nggak mungkin ngawinin pembantu, hamba. Nggak mungkin. Rajin dia rajin, tapi nggak mungkin karena dia rajin dikawinin. Nggak, levelnya beda. Ya, levelnya beda. Jadi jangan kita berpikir gini ya, tapi jangan berpikir bahwa oh nanti kalau misalkan jadi hamba Allah, saya nggak ada jaminan untuk rapture. Enggak. Yang akan ditinggal tuh mereka yang di pelataran, ya, setuju ya, di pelataran. Artinya masih anak-anak rohani, mereka akan ditinggal untuk diproses lagi. Tapi untuk menjadi hamba yang setia, mereka akan diangkat juga rapture. Cuman hanya jadi tamu, nonton. Yang akan menikmati perjamuannya adalah mereka yang sudah terseleksi jadi sahabat. Nah, ini kapasitasnya beda, ya. Anak-anak nggak akan ngerti masalah orang tua, ya pasti kan. Orang tua punya masalah kerjaan, masalah rumah tangga, itu bukan urusan anak-anak, karena nggak cukup otaknya mikir gitu. Aduh, papi punya duit nggak? Gitu, nggak kan? Minta aja. Itu anak-anak kapasitasnya cuma seperti itu, hubungan dan egois. Nah, tapi kalau hamba juga ada kapasitas tertentunya. Dia nggak bisa ngurus urusan yang pribadi dari si tuan. Banyak keterbatasan yang nggak bisa dia mengerti karena bukan jatah dia, bukan bagian dia. Hamba kok, tapi seorang sahabat, dia mengerti apa maunya sahabatnya, terbuka semua. Nah, panggilan yang paling tinggi sekali, panggilan paling mulia adalah panggilan sebagai sahabat Allah. Nah, lewat apa gitu? Lewat apa kita bisa dimurnikan? Lewat masalah. Ya, saat ini kita banyak masalah, bersyukur. Tuhan pernah katakan begini, kadang aku perlu mendidik kamu dengan keras agar kamu dapat mengerti arti sebuah kelembutan. Nah, saya ulangi ya, Tuhan pernah katakan begini ya saya. Ini waktu saya mau tidur, Tuhan ngomong, kadang aku perlu mendidik kamu dengan keras agar kamu dapat mengerti arti sebuah kelembutan. Terus otak saya mulai mikir, apa maksudnya saya harus dihajar dulu itu baru ngerti, oh Tuhan tuh lembut gitu, atau arti sebuah kelembutan. Pikiran saya kan begitu kan, nggak ngerti. Tapi Tuhan bilang gini, artinya tuh yang terpenting bukan masalah didikan keras atau kelembutannya, bukan itu masalahnya. Yang tapi agar kau dapat mengerti sebuah arti. Ya, nangkep? Saya ulangi ya. Kadang aku perlu mendidik kamu dengan keras agar kamu dapat mengerti arti sebuah kelembutan. Ya, jadi bukan kelembutan yang dititik beratkan, bukan juga soal didikan keras, tapi mengerti artinya, mengerti arti. Nah, maksudnya apa sih? Demikian pula, yang terpenting bukan seberapa cepat atau bagaimana kamu bisa lepas dari suatu persoalan, bukan itu. Tapi yang terpenting adalah ketika kamu bisa mengerti arti atau memahami pembelajaran apa sih yang sedang Tuhan kasih lewat masalah itu. Nah, jadi kalau kita ada masalah, jangan minta, jangan cepat minta, Tuhan lepaskan saya dari masalah ini. Tapi harusnya bijaknya kita minta, Tuhan beri saya hikmat gimana saya bisa memecahkan persoalan ini, supaya saya ngerti arti Tuhan kasih masalah itu untuk apa. Nah ya, ngerti ya bedanya. Contohnya, saya punya masalah, misalkan masalah keuangan, belum ada terobosan. Nah, terus saya chatting sama Tuhan, saya duduk diam dengar Tuhan ngomong, Tuhan kuncinya apa supaya saya bisa keluar dari masalah. Jadi doa saya bukan Tuhan segera kasih saya uang atau saya cepat keluar dari masalah uang atau masalah utang, bukan itu. Mintanya Tuhan kasih saya hikmat gimana saya bisa menyelesaikan persoalan ini. Nanti Tuhan kasih step-stepnya. Misalnya begini, Tuhan kasih langkah pertama kamu harus kasih perpuluhan, langkah kedua kamu harus banyak menabur, langkah ketiga kamu harus taat dalam firman. Misalkan seperti itu ya. Misalkan saya dapat 3 kunci, 3 poin. Oh ini step-stepnya. Saya praktek. Ketika saya praktek, wah bener, dalam sebulan saya melejit, misal omset meningkat, gitu kan. Wah artinya berhasil kan. Tuhan kasih kunci ke saya tuh berhasil. Saya praktekkan, saya keluar dari masalah. Itu tuh namanya
kunci master. Kunci master. Jadi saya bertanya sama Tuhan mengenai jalan keluar dari masalah dan Tuhan langsung kasih. Itu namanya kunci master. Saya pegang, saya praktekin, saya keluar dari masalah. Nah, ketika saya sudah keluar dari masalah soal uang, nanti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang punya masalah sama dengan saya soal uang. Gak nyari, Tuhan kirim sendiri ke saya. Tiba-tiba ada yang datang, ada yang datang, ada yang datang. Aduh, saya punya masalah duit. Aduh, utang saya nggak selesai, dikejar-kejar debt collector misalkan gitu ya. Oh, kata saya, nih kuncinya Tuhan kasih. Coba kamu praktek, karena saya udah praktek. Nah, saya kasih 3 poin itu. Dia praktek. Keluar juga dari masalah dia. Kenapa? Karena saya kasih kunci juga kan. Kunci yang sudah saya kasih dari Tuhan. Ternyata yang saya kasih ke dia itu namanya kunci duplikat. Nah, dikasih duplikatnya. Dia praktekkan keluar juga dari masalah. Tapi kemuliaannya berbeda. Karena saya dapat langsung dari Tuhan. Saya jadi kepala. Ketika orang yang datang lain, saya kasih kunci keluar yang sama kan. Itu saya lagi bagikan duplikatnya. Mereka dapat jalan keluar yang sama, saya dapat upah. Terus mereka praktek lagi. Ada orang-orang datang ke mereka, masalah sama, masalah duit lagi. Mereka share, nih yang saya dapat dari Kurnia nih kuncinya begini. Mereka praktek. Keluar juga dari masalah. Yang dapat upahnya saya juga. Kenapa? Karena saya pemegang kunci master. Kemuliaannya berbeda. Nah, itu maksudnya begini. Kita kalau ada masalah, sekali lagi ya, minta tuh hikmatnya, kuncinya supaya bisa keluar dari masalah. Jadi kita dapat kuncinya, nanti itu tuh jadi modal kita buat kumpulin harta di sorga. Ya, nangkep? Itu seorang sahabat Allah tuh seperti itu. Dia didewasakan oleh masalah. Kalau orang-orang yang berkarakter atau berdarah Esau, mereka tuh tidak menghargai namanya proses. Mereka tuntut adalah jalan keluar, jalan pintas. Ada masalah, gimana supaya saya bisa keluar dari masalah ini segera? Nurut sama Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang bijak, cerdas, orang-orang yang berkarakter atau berdarah Yakub, dia tuh menghargai namanya proses. Ya, tadi ya, orang berdarah Esau tidak menghargai proses. Sebab mereka suka jalan pintas. Semuanya pengen mudah, segalanya pengen instan. Kayak bangsa Israel di padang gurun kan. Ngeluh sampai sudah 10 kali mencobai Allah. Akhirnya Allah sendiri membinasakan mereka. Gitu. Karena mereka pengen serba instan. Pengen seperti kehidupan bebas pengen, tapi hidup juga pengen kayak di Mesir dulu gitu. Jadi gimana kan? Pengen keluar dari Mesir, tapi hidupnya pengen kayak di Mesir, pengen segala sesuatunya mudah, makan dapat gratis, nggak usah minta-minta seperti itu. Nah, itu pengen instan, semuanya pengen cepat. Tapi kita sebagai anak-anak Allah yang mau didewasakan, yang mau diproses hingga menjadi sahabat Allah, dimurnikan hingga menjadi sahabat Allah, itu harus melewati namanya ujian demi ujian. Dalam ujian itu, dalam persoalan itu kita diminta untuk memakai hikmat. Kalau nggak punya hikmatnya gimana? Ya minta hikmat. Supaya dapat hikmat gimana? Ya banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, banyak chatting dengan Tuhan, ngobrol langsung dengan Tuhan, supaya apa? Sehati, sepikir, hingga nanti sehidup dan semati. Panggilan seorang sahabat. Kita diangkat receh, kita juga dapat kemuliaan, hikmat kita bertambah. Ya itu panggilan sebagai sahabat tuh seperti itu. Jangan pengen serba instan, serba mudah, tapi kita harus bayar harganya, harus mau bayar harga. Nah, ternyata ya untuk menjadi sahabat Allah itu tuh seperti kontes ya. Kalau kita ada Indonesia Idol, ya kalau pengen menang harus lewati proses seleksi sampai akhirnya yang bertahan dia yang menang. Nah, ini juga untuk menjadi sahabat Allah, kau seperti mengikuti suatu kontes kecantikan atau pencarian bakat kan kayak IMB ya, Indonesia Mencari Bakat, Indonesian Idol. Nah, seperti itu. Kita juga untuk menjadi sahabat Allah tuh ada kontes seperti itu, seleksi.
Dari sekian banyak yang dipanggil, ya semua anak-anak Allah boleh kalau mau jadi sahabat. Tapi diseleksi dulu. Ya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Karena ada penyaringan yang sangat ketat. Untuk mereka yang menjadi pemenang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oh, ada kriterianya supaya bisa menang ya. Apa sih poin utama yang diperhitungkan untuk menjadi pemenang? Yaitu seberapa mirip mereka dengan aku, seberapa miripnya kita dengan Tuhan. Semakin kita serupa dengan Yesus, kitalah pemenangnya. Yaitu prosesnya tuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Upahnya apa? Ya jelas, upahnya kemuliaan. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dan seisi surga mengenalnya. Kalau kita jadi sahabat Allah, mungkin kita nggak terkenal, kita nggak akan diundang gitu ya. Misalkan kalau kan ada orang yang terkenal gitu ya, kesohor secara rohani, mungkin kita nggak seperti itu. Tapi yang pasti kita pasti dikenal oleh seisi sorga. Itu kemuliaannya. Nah, terus suatu saat tuh begini ya. Suatu saat begini. Dulu saya masih suka ngerokok. Saya ngerokok. Bahkan untuk dengar suara Tuhan saya harus ngerokok dulu. Untuk bisa chatting Tuhan ngomong apa, saya harus ngerokok. Kalau enggak, pikiran mumet. Bahkan ini ya, pengajaran ini pun saya dapat waktu saya ini ngudut. Tapi ingat, bukan berarti kita boleh bermain dengan dosa ya. Bukan berarti kita boleh bermain dengan dosa. Tuhan ngomong, ini kan 3 bulan. Saya jatuh bangun soal rokok 3 bulan. Berjuang nggak bisa keluar. Sampai suatu saat Tuhan tuh setelah akhir ngajar tentang panggilan sebagai sahabat ini, Tuhan ngomong, kamu nggak bisa begini terus. Terus Tuhan bilang gini, kamu tahu bahwa menabur itu waktu kamu menabur. Ya, tabur itu tidak bicara hanya soal waktu. Tabur itu tidak bicara hanya soal uang. Taburan itu tidak hanya bicara soal pikiran atau tenaga, tapi taburan juga bicara soal hati. Maksudnya apa? Gitu. Kalau kita sediain waktu untuk Tuhan setiap hari, kita kan menabur waktu untuk Tuhan ya. Kita kasih duit buat persembahan, kita menabur uang buat Tuhan. Kita kasih tenaga kita buat besok, kita menabur tenaga kita buat Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan menabur hati? Kadang ini, apa yang paling kamu suka saat ini? Yang tidak bisa kamu lepas? Apa yang jadi tambatan hati kamu saat ini? Saya pikir semua udah saya kasih kok buat Tuhan, kecuali ya rokok ini nggak bisa. Terus kasih tahu, coba Abraham. Yang diminta tuh apa? Anaknya kan? Kenapa? Karena yang paling dinantikan Abraham adalah anak. Uangnya banyak. Ya bahkan kalau bisa pasti Abraham tuker. Ya udah kasih aja uang saya, yang penting anak saya nggak dikorbankan. Harusnya bisa seperti itu kan? Kalau secara logika dia pasti lebih mengasihi Ishak daripada uangnya, seluruh uangnya. Tapi yang Tuhan minta justru bukan uangnya, Ishak yang dia minta. Kenapa? Tambatan hati Abraham tuh Ishak. Berbeda dengan anak muda yang kaya di Injil. Anak muda yang kaya bertanya, Tuhan, saya sudah melakukan Taurat, apa yang kurang? Kata Tuhan, persembahkan seluruh uangmu yang bagikan pada orang miskin, ikut aku. Orang muda ini nggak bisa melepaskan tambatan hatinya, uang. Ya. Yang Tuhan minta dari isi anak muda ini bukan yang lain, bukan anak, bukan keluarga, bukan yang lain. Yang Tuhan minta adalah uang. Kenapa? Karena tambatan hati sih orang kaya ini, anak muda yang kaya ini, uangnya. Nah sekarang yang jadi tambatan hati kita apa? Kalau saya waktu itu rokok, saya terikat, itu saya rela nggak melakukan apapun ya, yang penting saya bisa tetap rokok. Nah itu kan tambatan hati saya. Nah Tuhan bilang, kalau kamu bersedia melepaskan atau menabur tambatan hatimu saat ini, maka kamu dapat poin paling tinggi. Maksudnya gini, raport, ya nilai raport. Kan kalau raport tuh kita ada beberapa mata pelajaran ya. Nah, paling tinggi itu kita pelajaran apa sih? Itu kan menentukan mem ya. Nah,
panggilan menjadi sahabat Allah ini, konteks ini juga kita tuh dapat penilaian, ketaatan kita dinilai, kesetiaan kita dinilai, pujian penyembahan kita dinilai, pembacaan firman kita dinilai. Tapi yang paling tinggi nilainya adalah di mata Tuhan ya, skor paling tinggi kalau kita bersedia melepaskan apa yang jadi tambatan hati kita. Jadi kita bisa melepaskannya untuk Tuhan, wah kita dapat poin paling tinggi dalam konteks pencarian sahabat Allah. Panggilan paling tinggi itu ketika kita bersedia melepaskan tambatan hati kita. Ya. Sampai di sini mengerti ya, sahabat Allah itu adalah panggilan yang paling mulia, paling tinggi. Tapi syaratnya kita harus sehati, harus sepikir, harus sehidup dan semati untuk Tuhan. Nah ini 2 tahun yang lalu saya dapatkan. Tapi saya dapatkan lagi sambungannya bulan kemarin. Ya ini bicara soal panggilan menjadi mempelai Kristus itu sambungan yang tadi, panggilan menjadi mempelai kan kita bisa menjadi sahabat, kita bisa jadi mempelai Kristus kalau kita sudah jadi sahabat Allah, sudah saat sepikir dengan Dia. Nah, ini bermula ketika saya bertanya sama Tuhan begini, Tuhan kenapa ya banyak hamba Tuhan yang tadinya dipakai diurapi oleh Tuhan melakukan mujizat besar, tapi ujung-ujungnya murtad, ujung-ujungnya jadi penyesat. Nah, saya bertanya, saya kan heran, orang yang dipakai Tuhan bisa bermujizat aja bisa jadi penyesat, apalagi saya. Apalagi saya, bisa aja nanti suatu saat saya murtad atau jadi pengajar sesat, ya takut kan? Gitu. Terus Tuhan bilang gini, kenapa banyak hamba Tuhan yang tadinya dipakai secara luar biasa, tapi akhir hidupnya murtad atau menjadi seorang pengajar sesat? Karena mereka meninggalkan cinta mula-mula. Ya, mereka cinta kepadaku, cinta mereka kepadaku digantikan dengan cinta akan kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Jadi yang tadinya 100% hati kita buat Tuhan, seturut berjalannya waktu, karena kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, mulai terbagi-bagi hati kita, mulai dengar pujian, enak ya, suka dipuji gitu kan. Terus kasih orang PK, gede juga ya, jadi pengen duit. Jadi terbagi-bagi, hatinya pengen pujian, hatinya pengen duit, hatinya pengen kehormatan, tahta kehormatan. Nah, jadi terbagi-bagi, tidak 100% lagi untuk Tuhan. Yang tadinya melayani karena cinta awal-awal gitu ya, awal-awal pertobatan melayani itu karena cinta sama Tuhan, sekarang jadi cinta sama duit atau cinta sama pujian. Dia melayani, dia bekerja keras. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika hati kita tidak 100% lagi untuk Tuhan, itu tuh masuk langsung penyusup. Ya si celah itu di hati kita langsung dimasukin penyusup. Apa itu? Roh kesombongan, roh perpecahan, roh-roh yang lain. Ya, jadi artinya apa? Kita udah di luar cover perlindungan Tuhan. Bahaya ini. Mereka menjadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan dan cara berpikir mereka sendiri. Ya, ketika hati mereka sudah mulai bercabang, mereka jadi mengandalkan pikiran sendiri. Itu jadi celah bagi iblis untuk memasukkan pengajaran yang menyesatkan. Bisa-bisa jadi pengajar sesat nantinya. Atau juga bisa yang tadinya sebuah gereja, yang tadinya besar ya, bumi, pada urapannya besar, tapi kok jadi banyak perpecahan di dalamnya. Itu karena orang-orang di dalamnya mulai membuka celah, tidak ada cinta mula-mula. Udah pasti. Kalau gereja itu mempertahankan cinta mula-mula sama Tuhan, tetap utuh, pasti gereja itu malah terus akan mengalami progres semakin besar dan tidak ada perpecahan. Perpecahan terjadi ketika mereka mulai meninggalkan cinta mula-mula. Itu sederhananya. Ya, itu sederhananya. Ayatnya apa? Wahyu 2 ayat 4-5 saya bacakan ya. Jemaat di ini saya nggak bawa Alkitab, ini ringkasannya. Jemaat di Efesus tetap bisa taat melakukan firman, yaitu di Wahyu 2 ayat 4-5 masih radikal untuk Tuhan. Mereka masih berjerih lelah dalam melakukan firman, sekalipun mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Namun demikian dikatakan bahwa betapa dalamnya mereka telah terjatuh, karena ketika mereka meninggalkan cinta semula, sangat rentan bagi iblis untuk memasukkan roh-roh dusta, roh kesombongan, roh keduniawian, roh pengajaran sesat, dan roh perpecahan. Ya, ayatnya nanti kita lewat dulu ya. Nah, contohnya apa?
Saul. Saul pertamanya orang rendah hati. Saul rendah hati, dia dipilih jadi raja kan. Tapi setelah punya banyak masa, hatinya mulai mencondongkan diri pada yang namanya pujian. Terbukti ketika orang-orang masyarakat memuji Daud, dia iri. Nah, artinya 100% hati Saul itu bukan buat Tuhan lagi, mulai terbagi-bagi. Karena terbagi-bagi, mulai ada iri hati. Wah, Tuhan meninggalkan dia, pengurapan meninggalkan dia. Akhirnya dia jadi penjahat kan Saul. Nah, kalau Daud beda. Sekalipun Daud berada pada saat yang sangat sulit dan tertekan, tertindas, tapi ia bisa tetap bertahan dan menang. Sebab bedanya dengan Saul, kalau Daud tetap bertahan dengan hubungannya intim dengan Tuhan, hatinya tetap melekat sama Tuhan. Karena hatinya melekat padaku, sehingga aku melindunginya dari kejaran musuh dan dari kematian oleh pedang. Itu Daud. Berbeda dengan Saul, karena dia mulai tidak setia hatinya kepada Tuhan, binasa. Nah, jadi kalau mau kita tetap berada di jalur yang aman, ya nggak usah takut nanti kita bakal jadi pengajar sesat lah, atau jadi murtad atau gimana. Syaratnya cuma satu, yaitu hati kita harus tetap melekat sama Tuhan, tetap kontak dengan Tuhan, tetap intim, tetap cinta dengan Tuhan. Ya. Nih perbedaan hamba dengan mempelai. Jika kau hanya sekedar taat lakukan firman tanpa mendasarinya dengan rasa cinta, maka engkau menjadikannya sebagai sebuah pekerjaan, bukan pelayanan, pekerjaan. Karena kita melakukan karena rutinitas, karena tanggung jawab, bukan karena cinta. Tapi bila kau landasi dengan rasa cinta akan aku, itu akan menjadi sebuah bentuk pelayanan. Jadi bedanya pekerjaan dan pelayanan itu tipis. Bedanya dari apa? Hati. Seperti seorang hamba yang melakukan hanya bila tuannya suruh, tanpa ada rasa cinta atau kasih kepada tuannya, itu hamba. Karena memang itulah pekerjaannya, dan ia bekerja untuk upah. Berbeda dengan sahabat, semua dilakukan atas dasar cinta antara satu dengan yang lainnya. Ia bukan lagi hamba yang bekerja untuk aku, melainkan sahabat yang melayaniku dengan cinta. Jadi sekarang kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau kita sudah terjun dalam pelayanan, kita tuh masuk golongan mana? Hamba atau mempelai? Kalau kita melakukan tugas sibuk ini, sibuk sana, sibuk besuk, pelawatan, jenguk orang sakit, atau mungkin bisa juga kita menyembuhkan orang sakit gitu ya, karena urapan yang kita miliki besar, atau kita sering ke gereja, ibadah, suka aktif ini, aktif pelayanan itu. Kita ukur, itu kita lakukan karena rutinitas atau karena gembala yang suruh, aduh nggak enak kalau saya nggak datang gitu ya. Nah itu kan namanya tanggung jawab. Apa karena itu? Atau karena saya kangen pengen ketemu Tuhan, makanya rajin lakukan ini, rajin pelayanan ini, pelayanan itu, rajin ke gereja. Kalau kita karena cinta, didorong oleh rasa lapar dan haus untuk menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan itu namanya pelayanan kita, wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi kalau didasari karena takut nanti dikomentarin oleh gembala, atau karena rutinitas, atau karena tanggung jawab, memang itu tugas saya, nah itu namanya pekerjaan hamba. Ya, mau serajin-rajinnya pun tetap hamba. Ya. Nah, upahnya apa sih mempelai itu? Upahnya tanda kutip ya, upah seorang mempelai. Karena upah itu bukan dikasih ke mempelai sebetulnya, ke hamba. Ya hamba bekerja dapat duit. Kalau mempelai upahnya beda nih. Ketika kau melayani dengan segenap hati karena cintamu akan aku memberkatimu dengan berlimpah. Lebih daripada yang kamu minta, lebih daripada yang kamu pikir maupun yang dapat kamu bayangkan. Ada ya ayatnya. Ternyata ayat itu berlaku untuk sahabat Allah. Semua itu disediakan oleh karena kau adalah mempelaiku. Sedangkan kepada seorang hamba yang melayani, karena sebatas rasa tanggung jawab, ia pun tentu akan dapat upah yang sesuai dengan yang dikerjakannya. Sebab aku adalah Tuhan yang adil. Inilah yang membedakan seorang mempelai dengan hamba. Jadi maksudnya kalau kita sebagai hamba Allah rajin lakukan ini, rajin lakukan itu, semakin rajin upah semakin banyak. Ya pasti karena Tuhan adil. Tapi ketika suatu saat merosot, udah nggak pelayanan lagi, upah kita juga merosot nanti. Capeknya di situ.
Ya, kalau hamba tuh tergantung kekuatan kita dalam melayani pekerjaan Allah, tergantung keaktifan kita dalam melayani pekerjaan. Itu hamba. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa intim dengan tuannya? Tentu tidak. Hanya mempelai yang bisa intim dengan tuannya, dengan sahabat maksudnya ya. Sebab aku adalah mempelai pria dan juga tuan bagi mereka. Tuhan mengajak kita masuk ke dalam ruang maha kudus, ruang keintiman. Ya, kalau hamba itu masih di level ruang kudus, kemah suci. Ya, kan ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus kan paling dalam. Nah, kalau anak-anak itu masih di pelataran, mereka akan ditinggal pada saat pengangkatan, harus dimurnikan lagi sampai dewasa. Nah, tapi kalau yang ada di tengah, di ruang kudus, itu tuh level hamba yang sibuk sana sibuk sini untuk pekerjaan Allah, itu masih di ruang kudus. Tapi kalau udah masuk ruang maha kudus, mereka tidak mengandalkan kekuatan dia lagi dalam melayani atau melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, tapi dia mengandalkan cintanya sama Tuhan. Intim dengan Tuhan, itu yang menggerakkan dia untuk bekerja untuk Tuhan. Upahnya apa? Kemuliaan. Ya, beda. Jadi kalau hamba semakin kerja keras dia, semakin upahnya gede. Semakin dia merosot, upahnya juga mulai terkikis. Tapi kalau seorang mempelai tidak diukur karena itu. Seorang mempelai itu begini, apa yang tidak diminta, apa yang tidak terpikir, itu semua Tuhan sediakan. Levelnya kan beda kan, upah kemuliaannya juga beda, lebih. Nah, sekarang ada yang namanya jalan pintas menuju kemuliaan. Ini beda dengan jalan pintas yang tadi. Kalau orang-orang berdarah Esau pengennya segala sesuatu serba instan, ya nggak pengen proses. Kalau ini beda, ini konteksnya beda. Ini jalan pintas menuju kemuliaan. Seperti apa? Nah, hidup itu kompetisi. Paulus menganalogikan dengan atlet yang berlari, ya, atlet yang berlari. Tapi tahukah kamu bahwa dalam kompetisi itu untuk mencapai kemuliaan ada yang namanya jalan pintas. Banyak hambaku yang berlari di atas trek standar. Ya, hamba Tuhan pada umumnya berlari di trek standar. Trek pada umumnya dipakai untuk berlari. Mereka berlari dan berjuang keras sedemikian rupa untuk capai garis finish, garis akhir. Ya kan Paulus katakan kan, untuk mendapatkan mahkota kemuliaan. Tapi nak, jadilah cerdik, pakailah jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Nah, jadi ini maksudnya begini. Kalau saya suka main PlayStation ya, Need for Speed, balap mobil, itu ada track standar. Beberapa mobil balapan di track standar. Tapi kalau saya ngerti, oh di sini ada jalan pintas nih. Yang tadi saya di belakang, saya lewat jalan pintas, bisa-bisa saya di depan atau mempercepat. Ya, mempercepat. Ini juga seperti itu. Kompetisi lari kita juga tuh ada yang namanya jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Itu jalan pintasnya adalah cinta sama Tuhan. Maksudnya begini. Lihat Daud ya. Daud itu pakai jalan pintas karena dia cerdik. Beda sama yang lain. Daud bukan orang suci. Daud bukan orang yang 100% taat. Dia berzina kok. Ya, membunuh suami orang, berzina, suka membunuh, itu Daud. Tapi kenapa nama Daud sangat banyak, lebih banyak daripada tokoh-tokoh Alkitab yang lebih suci dari dia? Misalkan siapa? Yusuf, Daniel, siapa lagi? Musa cuma keluaran kan, kejadian keluaran sampai ya ulangan. Perjanjian lama. Elisa, Elia. Ya itu sebut. Ya pokoknya nama Daud paling banyak. Padahal dia brengsek orangnya, kayak saya gitu ya, brengsek. Padahal banyak orang yang lebih taat daripada Daud, lebih suci. Samuel katakan kepada para tua-tua Israel, coba kamu temukan kesalahan saya apa, kalau ada saya akan bayar utang saya, gitu kan? Tapi kata para tua-tua, enggak kok, kamu tidak punya kesalahan. Artinya Samuel benar hidupnya, nggak ada kata celak lah. Tapi kok namanya jauh lebih dikit sih ketimbang Daud. Daud tuh cerdik, dia tidak mengikuti track standar yang dimana para imam atau para hamba Tuhan berlari, tapi dia lewat jalan pintas. Kita lihat Mazmur paling banyak yang ditulis oleh Daud.
Ya, kenapa dia bisa bermazmur? Karena dia cinta sama Tuhan. Dia mengandalkan keintiman sama Tuhan, dia tidak mengandalkan ketaatan. Hamba-hamba Tuhan yang lain mengandalkan ketaatan. Daniel mengandalkan ketaatan, Elisa mengandalkan ketaatan, nabi-nabi ya, semua mengandalkan ketaatan, Samuel mengandalkan ketaatan. Tapi Daud tidak mengandalkan ketaatan, dia mengandalkan gelora cinta kepada Allah. Itu yang membuat Daud tuh, beda. Ya, kita pengen seperti itu kan, ngapain capek-capek itu, pakai jalan kita aja. Sebetulnya begini, Elia tuh orangnya radikal untuk Tuhan. Dia bisa menghentikan hujan 3 tahun, gitu kan. Mujizat-mujizat terjadi, dia membunuh Nabi Baal sendiri 400 orang. Tuhan suka orang-orang radikal, Tuhan suka orang-orang yang berdarah Yakub. Untuk mendapatkan sesuatu harus dapat, apa untuk hal-hal rohani yang bicara seperti itu. Bagus. Tetapi terbukti ketika dia sudah membunuh 400 Nabi Baal, dia diuji sama Tuhan. Cuma kasih ancaman si Isabel, putus asa, pengen mati. Itu kenapa? Karena Elia mengandalkan ambisinya. Ambisi Elia apa? Dia pengen lebih baik dari nenek moyang dia, pengen lebih suci, pengen lebih taat, pengen lebih hidup benar. Tapi nyatanya nggak punya kekuatan yang cukup, ketika cuma dapat ancaman udah ambruk. Nah, kalau kita mengandalkan ambisi itu pasti seperti itu, suatu saat bakal kecewa. Nah, ketika Elia sudah pengen mati, itu tuh fase pertama Elia. Tuhan panggil, dibawa ke padang gurun kan, lewati padang gurun masuk ke gunung apa itu. Nah, di gunung itu, di gua itu, Tuhan tuh ngajar ada begini, ketika terjadi gempa yang dahsyat, ya. Di situ tidak ada Tuhan, kata Elia. Ketika badai menyambar api gitu, nggak ada Tuhan. Tapi ketika sepoi-sepoi, sejuk, sunyi, hening, di situ dia ketemu sama Tuhan. Tuhan tuh ngajar gini. Kalau kita mengandalkan keradikalan kita, mengandalkan ambisi kita untuk berbuat baik, untuk taat sama Tuhan, kita mengandalkan hal-hal yang supranatural, suatu saat kita pasti jatuh karena kita pasti kecewa, sebab kekuatan kita terbatas. Kita pengen sesuatu hal yang spektakuler kan, kayak saya. Dulu saya suka lihat hamba Tuhan yang luar biasa kan, Pedihin, Moreserlo gitu. Wah, pengurapannya besar. Saya andalkan kekuatan saya sendiri dalam banyak jam doa. Nah, sekarang saya pengen kayak dia. Tapi itu membuat suatu saat ketika saya tidak bisa sampai itu, saya kecewa. Nah, seperti Elia. Itu fase pertama Elia, dia mengandalkan ambisinya untuk radikal, dia mengandalkan ambisinya untuk taat, tapi nyatanya dia down. Tapi di fase kedua setelah Tuhan kasih pengajaran itu, ketika ada badai goncangan, ada gempa, di situ dia tidak ketemu Tuhan, tapi justru di dalam keheningan itu bicara soal apa? Keintiman kita sama Tuhan, cinta kita sama Tuhan. Nah, pada saat itu Elia berubah, dia nggak banyak tingkah lagi. Elia lebih banyak di atas gunung, ya kayak raja siapa sih yang menyuruh jenderalnya bawa 50 pasukan, berapa kloter ya, 3 kloter atau 4 kloter ketemu Elia, semuanya dikasih api kan. Itu di mana? Di gunung. Elia lebih banyak di gunung untuk menyendiri. Nah, itu fase kedua hidup Elia, lebih banyak berdiam diri dalam hadirat Allah. Kalau fase pertama hidup Elia, dia mengandalkan ambisinya dalam berbuat pekerjaan Allah, dalam hidup benar, taat, dia mengandalkan daging. Nah, kalau kita cerdik, kita mau pilih yang mana? Fase pertama Elia atau fase kedua hidup Elia? Elisa, muridnya Elia ya. Elisa nggak ngerti perubahan hidup Elia. Elisa tidak mengerti hakikat yang Tuhan kasih pelajaran kepada Elia, nggak ngerti. Makanya ketika Elia mau diangkat ke surga, Elisa mintanya apa? Urapan double porsi. Padahal kalau Elisa mengerti hakikatnya, pasti Elisa nggak akan minta urapan double porsi. Ngapain? Yang dia minta pasti gimana sih bisa dekat atau bisa intim dengan Tuhan? Pasti itu. Ya, jangan kejar urapannya,
kejar hubungan dengan Tuhannya. Kalau kita kejar urapan, ya dengan tingkatkan jam doa, baca Alkitab dan lain sebagainya, mentok suatu saat, aduh capek, ada yang namanya capek kan, rosot. Tapi kalau kita mengandalkan keintiman dengan Tuhan, nggak akan capek dan nggak akan kecewa. Sekarang bagaimana kita bertumbuh di dalam cinta kita sama Tuhan? Ada dua cinta ya. Pertama cinta kekanak-kanakan, kedua cinta yang dewasa. Cinta yang kanak-kanak ini begini. Aku ingin kau terus bertumbuh dari cinta yang kekanak-kanakan menuju cinta yang dewasa. Seorang anak itu cenderung egois. Memang ia mencintai orang tuanya, tapi semuanya didasari pada kepentingan diri sendiri. Ada maunya. Cinta anak-anak tuh cinta sama bapaknya, cinta sama mamanya, tapi ada maunya. Dia selalu bersikap untuk menerima dan menuntut. Ini ya, minta, menuntut cinta, menuntut perhatian. Ketika kau masih kanak-kanak rohani, aku terus memberi kepadamu, dan bagianmu adalah menerima. Itu anak-anak selalu gitu, minta, dan cenderung egois. Gak masalah tahapnya seperti itu. Pertama kita bertobat pasti seperti itu. Tapi yang jadi masalah, kalau kita sudah bertahun ikut Tuhan masih begitu, itu baru masalah. Ya. Kita harus bertumbuh di dalam cinta yang dewasa seperti ini. Seturut perkembangan rohani menuju kedewasaan, aku ingin kau mulai memberi dan memberi. Tadinya menerima, sekarang memberi. Mereka yang telah dewasa rohani cenderung hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan dia yang dikasihnya, kepentingan Yesus. Jika kau sudah mencapai kedewasaan cinta, maka kau akan lebih suka memberi tanpa pamrih. Beri waktumu untuk bersekutu denganku, beri tenagamu untuk pekerjaanku, beri hatimu dan tujukan pandanganmu hanya kepadaku dalam segala situasi. Ketika kau bisa tetap mencintaiku dalam setiap keadaan, itulah kedewasaan rohani. Nah, kalau anak-anak ketika ada masalah langsung bersungut-sungut, langsung ngadat, itu cinta masih kanak-kanak. Ya, ketika situasi nggak enak langsung kecewa sama Tuhan. Ya, saya udah melewati masa itu ya, saya udah melewati fase itu 5 tahun. Semangat radikal untuk Tuhan. Tapi ketika lihat orang lain lebih berkarunia, mulai panas hati gitu. Kenapa sih Tuhan pakai dia lebih hebat dari saya? Nah, itu ternyata cinta kanak-kanak. Pengen yang jadi utama gitu ya. Pengennya terima kemuliaan, terima duit, terima pujian. Hati-hati. Kalau cinta yang sudah dewasa, dia lebih suka memberi tanpa pamrih. Karena kita cinta sama Tuhan, kita lebih mementingkan jiwa-jiwa. Kita tidak mementingkan apa yang kita terima lagi, kita lebih mementingkan, saya udah dapat kasih Tuhan, saya pengen kasih kepada teman saya yang belum percaya Yesus. Teman saya masih jauh daripada Tuhan. Saya lebih kasih perhatian, kasih waktu lebih kepada mereka. Nah, lebih pengen memberi tanpa pamrih. Bukan karena duit saya menginjil. Ini tanpa pamrih, itu tuh cinta yang dewasa. Yang pertama bukan egois lagi, tapi udah mengutamakan yang lain, itu cinta yang dewasa. Jadi banyak memberi, bukan nuntut-nuntut lagi. Dan yang ketiga cirinya begini, ketika ada goncangan terjadi, sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita tetap setia sama Tuhan, itu namanya cinta yang dewasa. Kalau cinta yang masih kanak-kanak, ya tadi yang saya katakan, kalau lagi enak, mood gitu ya, wah doa bisa berjam-jam. Tapi ketika mulai kesal gitu, aduh ini kok Tuhan begini, kok nggak sesuai dengan harapan saya, mulai kecewa sama Tuhan, itu masih kanak-kanak. Kita lagi diproses sekarang kita diproses dengan kasih masalah, supaya sampai satu titik, ketika masalah sebesar apapun, iman kita tak tergoyahkan, kita sama Tuhan tak tergoyahkan, itu kita sudah masuk pada level cinta yang dewasa. Kalau belum lulus, pasti diuji terus, pasti dikasih masalah terus. Mau lulus nggak? Kalau saya melewati ini sudah bertahun-tahun, udah capek, gitu kan? Udah capek, masa kok nggak selesai-selesai? Oh, ternyata saya yang belum berubah. Makanya Tuhan nggak selesaikan masalah saya. Saya belum berubah, kenapa? Karena saya pengen semuanya baik dulu, baru saya dekat sama Tuhan. Kalau nggak baik, saya kecewa sama Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja. Nah, ini nggak bisa begini terus. Makanya Tuhan terus kasih masalah sampai satu titik. Ketika masalah terjadi,
justru semakin radikal untuk Tuhan. Nah, prosesnya harus seperti itu. Cinta yang dewasa, bukan cinta yang anak-anak, bukan egois, tapi memberi tanpa pamrih. Jadi, sekarang lanjutnya ya. Dasar pelayanan kita kepada Tuhan itu apa? Dasar pelayanan kita. Dasari bukan dengan pengurapan, tapi dasari dengan cinta. Maksudnya begini, banyak orang yang bertindak seperti Elisa. Mereka mengejar pengurapan yang besar, ya, urapan double porsi atau triple porsi. Karena mereka berpikir ketika seseorang punya pengurapan besar, berarti ia memiliki jaminan keselamatan dan keintiman denganku. Ternyata enggak. Tidak seperti itu. Elia pun pernah mengalami fase seperti itu. Ia seorang yang berapi-api untuk Tuhan, dengan keradikalannya dan pengurapan yang kuat, ia hentikan hujan 3 tahun dan juga bunuh 450 nabi Baal. Tapi aku izinkan ketika Elia mengalami goncangan iman dalam hidupnya saat ia menerima ancaman Isabel. Tuhan izinkan itu terjadi untuk membuktikan bahwa keradikalan itu tidak jadi jaminan. Saat aku menunjukkan kepada Elia bahwa di dalam badai, di dalam api, di dalam gempa, ia tidak menemukan aku. Tapi justru di dalam keheningan, yaitu bicara soal keintiman, ia akan menemukan aku. Di dalam keintimanlah ia memperoleh kekuatan. Ya, justru di dalam keintiman, keheningan, justru dapat kekuatan Elia. Semenjak itu, dalam sisa waktu hidupnya, Elia lebih banyak tinggal di dalam hadiratku. Ya, sejak saat itu. Karena dia mengerti hakikatnya itu ternyata ikut Tuhan itu harus intim. Dia lebih banyak menjalin keintiman denganku sehingga ia mengerti isi hatiku dan jalan-jalanku. Ya, tadi panggilan seorang sahabat, sehati, sepikir, sehidup dan semati. Sejak itu Elia jadi sahabat Allah. Tadinya fase pertama hidup Elia tuh karena keradikalannya dia masih di level hamba. Tapi Tuhan suka radikal, suka orang-orang radikal seperti ini. Makanya Tuhan mau memurnikan, dinaikkan level sampai jadi sahabat. Elisa menggambarkan kebanyakan orang. Ya, ini Elisa menggambarkan kebanyakan orang. Yang mereka kejar adalah hal-hal yang heboh dan spektakuler. Pengurapan yang dahsyat, yaitu tadi ya, gempa, api, badai, itu kan dahsyat, kan spektakuler. Itu yang dikejar oleh orang-orang seperti Elisa, seperti kita juga. Seandainya saja Elisa mengerti apa yang menjadi hakikat, pasti Elisa akan mengikuti keteladanan hidup Elia yang memiliki keintiman denganku. Tapi ya, sekali lagi, seperti banyak orang, yang dikejar adalah sensasi dan hal-hal yang terlihat spektakuler. Golongan ini adalah golongan hamba dan posisi mereka di kemah suci atau ruang kudus. Belajar dari Elia, pengalaman oleh ancaman Isabel dan pengajaranku kepadanya di atas gunung yang menjadi titik balik pelayanannya. Yang awalnya Elia itu mengejar hal-hal spektakuler, tapi itu tidak membuat dasar imannya jadi kuat sehingga memutuskan untuk mengejar keintiman denganku pada sisa hidupnya. Makanya ketika Elia intim dengan Tuhan, mengejar keintiman dengan Tuhan, Elia seperti Henokh, dia diangkat tanpa mengalami kematian. Ya, itu panggilan kita ya. Jangan, nggak salah kita pengen punya pengurapan double porsi ya seperti Elisa, nggak salah. Cuman capek. Gitu. Mending ambil aja jalan pintas, andalkan cinta, upahnya lebih gede lagi, upahnya lebih mulia. Nah, sekarang bicara soal keinginan, rupa-rupa keinginan. Jadi ada macam-macam keinginan. Pertama, kehendak pribadi yang timbul daripada keinginan hati. Nah, ini saya ulang ya begini. Saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan ajar saya sesuatu dong. Ini 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Terus Tuhan bilang, ya udah, aku akan mengajarkan tentang keinginan. Sebenarnya keinginan Tuhan, ya keinginan. Sesungguhnya lah keinginan manusia itu terdiri dari berbagai macam hal. Di antaranya adalah karena kehendak pribadi yang timbul dari keinginan hati, itu keinginan ala kadarnya, ataupun daripada keadaan sekeliling yang menunjang dia untuk memiliki keinginan tersebut. Sebagai contoh, kau suka warna biru. Nah, ini contoh ya, sebagai contoh, suka warna biru. Mungkin suatu saat bila kau ingin membeli sebuah barang, kau akan memilih warna biru.
Kenapa? Karena faktor dirimu sendiri. Engkau ingin karena itu adalah warna kesukaanmu. Tetapi bagi orang lain mungkin tidak sama halnya denganmu. Ada yang suka warna-warna lain, itu pun tidak masalah, itu baik. Hal yang kedua, ya tadi hal pertama tuh keinginan yang ala kadar atau dari diri sendiri, udah dari sananya gitu ya. Hal yang kedua, keinginan yang timbul karena dorongan situasi sekitar, karena dorongan situasi yang menimbulkan dia ingin sesuatu. Misal, dia butuh uang. Dia adalah seorang yang tidak suka mencuri, bukan menjahat. Tapi karena dorongan kebutuhan, maka muncul keinginan yang ditoplengi oleh si B sehingga ia menginginkan untuk melakukan suatu hal yang tadinya tidak ingin ia lakukan. Ya, artinya dorongan sekitar membuat dia jadi ingin mencuri. Mengerti engkau? Terus saya tanya, lalu permasalahannya di mana? Baik, akan aku jelaskan. Engkau mungkin suka akan hal-hal yang sifatnya sementara. Baik itu tubuh yang indah, rumah yang mewah, hidup yang makmur. Tapi sebetulnya bila kau renungkan, keinginan itu timbul karena dorongan hati atau karena kebutuhan dari situasi yang mendorong munculnya keinginan tersebut. Sebetulnya bila kau hidup di lingkungan miskin dan hidup dengan cara pandang yang miskin, kau tidak akan begitu merisaukan hal-hal tersebut. Bahkan kau tidak punya keinginan untuk jadi kaya karena nggak ada dorongan dari sekitar. Nah, lalu apa hubungannya? Apa yang pengen Tuhan ajar? Begitu pula dengan mencari hal kerajaan Allah. Kau harus tahu apa yang jadi motivasi untuk mencari kerajaanku. Apakah itu muncul dari dorongan hati sendiri karena kita rindu untuk mencari Tuhan, atau karena keinginan tersebut diprakarsai oleh keadaan lingkungan, melihat keadaan sekeliling orang-orang yang hidup penuh dengan iman. Apakah kau mereka ingin seperti mereka sehingga kau berjuang dengan kekuatanmu sendiri? Nah, itu saya dulu. Saya rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab bukan karena dorongan hati, tapi karena lihat Benny Hinn, lihat Morris Cerullo, wah pengen punya pengurapan yang gede kayak gitu. Makanya saya rajin baca Alkitab, makanya saya rajin berdoa, makanya saya rajin baca buku-buku rohani. Nah, itu yang salah. Memang urapan bertambah, memang betul, tetapi bukan suatu yang sempurna gitu ya. Permasalahannya itu seperti itu. Seandainya kau tidak membandingkan kehidupan rohanimu dengan orang lain, sesungguhnya kau akan menikmati apa yang kau miliki. Nah, karena saya lihat orang lain lebih hebat, makanya saya cepat panas hati kalau lihat orang lain lebih berkarunia. Ya, iri. Disitulah permasalahannya. Seandainya kau tidak memperbandingkan kehidupan rohanimu dengan orang lain, sungguhnya kau akan menikmati apa yang kau miliki. Karena saya memperbandingkan diri saya sama kerohanian orang lain, saya nggak pernah bersyukur dengan apa yang saya punyai. Tidak ada ambisi untuk lebih baik daripada orang lain agar kelihatan lebih suci atau lebih baik. Tapi karena kau melihat keadaan sekelilingmu, ya keinginan yang timbul karena dorongan sekitar itu, maka hatimu penuh ambisi, dan ambisi selalu akan menuai kekecewaan. Kayak Elia, ya, dia ambisinya pengen lebih baik dari nenek moyangnya. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan pelayanan tuh karena pengen lebih baik dari nenek moyangnya. Ujung-ujungnya kecewa, ya, karena tidak bisa seperti itu. Kau patah hati sebab kau kecewa karena kau tidak sanggup untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Karena kita nggak akan pernah bisa menjadi seperti orang lain. Tapi bila kau melihat untuk sudut pandangmu sendiri, maka kau akan mensyukuri apapun yang kau alami, apa yang kau miliki saat ini, sekalipun berbicara tentang hal rohani. Sebab dengan tidak ada pembanding, kau tidak punya ambisi untuk jadi lebih baik dari orang lain. Ya, kalau kita tidak membandingkan diri sama orang lain, kita tidak punya ambisi. Mereka hanya satu yang menjadi tolak ukur, yaitu aku, Tuhan. Ya, Tuhan jadi pembanding. Ya, jadi standar, jadi tolak ukur kita tuh Tuhan, bukan Benny Hinn, bukan Morris Cerullo. Jadikan aku sebagai pembanding, dan kau tidak akan kecewa sebab aku bukan sainganmu, melainkan aku di dalam dirimu sebagai sahabat yang selalu siap membantu. Nah, kalau kita jadikan Tuhan sebagai sahabat, sebagai mempelai, kita nggak akan ada saingan. Kita nggak akan merasa iri kepada siapapun, kita tidak akan punya ambisi untuk jadi lebih baik dari orang lain. Kita sudah mensyukuri apapun karena bisa jadi sahabat Allah itu sudah suatu yang luar biasa. Sudah kekayaan terbesar tuh ketika kita jadi sahabat Allah. Ya, kita punya hubungan intim dengan Allah,
pada saat yang sama kita pasti nggak pengen yang lain. Dengan sendiri nggak pengen ini, nggak pengen itu, pengen punya intim aja dengan Tuhan. Pasti seperti itu, karena full hati kita diisi oleh firman, oleh cinta. Nah, ini lanjutannya. Lanjutannya ya, lewat 2 hari Tuhan katakan bahwa ada keinginan-keinginan yang lain. Bila seandainya aku, Tuhan ya, aku datang ke rumahmu dan membawa setangkai bunga, apakah engkau akan bersuka cita? Tentu kau akan senang bila aku membawakan sesuatu yang indah untukmu. Kenapa? Karena kau mencintaiku, tetapi ingat bila saat itu terjadi ada di benakmu. Apa yang ada di benakmu? Sesungguhnya kau akan merasa begitu dihargai olehku. Ya, kau akan bersuka cita dan akan terus-menerus memikirkan apa yang telah terjadi, bagaimana kasih cintaku padamu dengan memberikan setangkai bunga. Maksudnya gini, kalau kita cinta sama seseorang, ya, ini Tuhan analogikan Tuhan tuh kekasih saya. Tuhan masuk ke rumah saya, ke rumah hati saya. Tuhan kasih bunga. Pasti seneng kan? Kenapa saya menerima bunga dari Tuhan? Saya terima karena saya tahu Tuhan cinta saya dan saya cinta Tuhan. Tapi seandainya Tuhan datang juga ke saya, ke rumah saya, tapi nggak bawa bunga, saya tetap senang karena ada Yesus. Yesus sahabat saya, Yesus kekasih saya. Tanpa bunga pun saya tetap bersuka cita. Tapi apalagi kalau Tuhan datang dengan bunga, lebih suka lagi. Maksudnya apa? Kaitannya adalah kau bisa begitu mencintaiku, mencintai sesuatu karena ada yang membawamu ke dalam situasi tersebut. Bila aku ternyata tidak datang dengan membawa setangkai bunga, tentu engkau pun senang. Tapi seberapa senang hatimu bila aku memberikan sesuatu bagimu? Ya, lebih suka ketika kita diberikan. Tentu aku lebih senang bila, ini kata saya, tentu aku lebih senang bila kau memberi sesuatu karena aku mendapatkan tindakan kasihmu. Jadi Tuhan tuh nggak cuma ngomong aku cinta kamu, tapi dapat tindakannya juga. Tuhan kasih bunga ke saya, itu tindakan cinta. Betul anakku, aku begitu ingin mendapatkan tindakan daripada kasih yang diberikan oleh anak-anakku. Bila mereka mengatakan aku mencintaimu, aku mencintai Tuhan, tapi mereka tidak memberikan sesuatu sebagai wujud cintanya kepadaku, apa yang aku peroleh? Bukankah sebuah tanda tanya? Karena mereka hanya bicara lewat mulut, tapi belum tentu apa mereka berbicara dari dalam hati. Bila mereka melakukan tindakan cinta, maka kau akan mengetahui dan yakin bahwa mereka mencintaimu dari lubuk hati mereka, bukan? Ya, jadi kalau kita cinta Tuhan, pasti kita kasih tindakan cinta. Pasti kan? Nggak ngomong doang, Tuhan aku mencintaimu, tapi nggak ngasih apa-apa. Nah ini maksudnya tuh, itu tuh, tindakan dari cinta. Itulah yang aku maksud dengan salah satu rupa keinginan, keinginan untuk memiliki yang berasal dari dorongan hati nurani yang murni. Ternyata itu tuh definisi cinta. Kalau kita cinta sama Tuhan, berarti kita pengen memiliki Tuhan. Kalau kita nggak pengen memiliki Tuhan, ya udahlah begini aja, itu artinya kita tidak cinta Tuhan. Bila kau bertindak demi cinta, kau akan mengetahui mana yang namanya cinta yang sesungguhnya atau cinta yang memanipulasi. Yang aku inginkan adalah cinta yang tidak memanipulasi, yaitu timbul dari lubuk hati seseorang, ketulusan. Ya, Tuhan pengen cinta kita sama Tuhan itu bukan dari mulut aja, tapi tulus dari hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dari hati, pasti kita akan memberikan tindakan cinta, memberikan bunga kan kepada Tuhan. Nah, tindakan cinta memberikan bunga itu apa? Ada 4 hal. Pertama, ketaatan. Ya, ini kalau dalam kitab Matius 21 ayat 28 sampai 32 bicara soal anak sulung dan anak bungsu. Si bapak ngomong ke si anak sulung, tolong kerjakan ini. Kata anak sulung, iya, tapi tidak dikerjakan, cuma lewat mulut, iya, tapi nggak dilakukan. Tapi si anak bungsu, tolong kerjakan itu. Si anak bungsu ngomongnya nggak mau, karena nggak suka, dagingnya nggak suka. Tapi karena kepikiran terus, karena dia cinta sama bapaknya, ya udahlah, taat. Ya, lihat bedanya ya. Anak sulung ngomong doang, iya, taat, cinta, tapi nggak melakukan, nggak ada tindakan. Tapi kalau anak bungsu nggak mau, karena memang nggak suka, tulus, dia jujur, dia nggak suka lakukan firman. Tapi karena dorongan di hati, aduh nggak enak, saya cinta sama Tuhan masa nggak lakukan, akhirnya lakukan juga. Itu namanya tindakan dari cinta. Sekalipun nggak suka, dia ngomong nggak suka, tapi dia melakukan juga karena dorongan dari hati. Ini bicara soal ketaatan yang timbul dari cinta. Ya.
Banyak hamba Tuhan yang taat, tapi bukan karena cinta, karena rutinitas yang tadi, karena tanggung jawab, karena mendapat uang, persembahan kasih, pujian, dia taat. Tapi itu bukan hal yang mulia. Panggilan seorang sahabat taatnya justru karena cinta dia sama Tuhan, dia lakukan. Lebih kuat lagi, ya tadi yang kenapa saya bisa tinggalkan rokok? Karena saya cinta sama Tuhan, maka saya tinggalkan rokok. Kalau saya mengandalkan ketaatan saya, karena firman suruh saya berhenti rokok, saya taat, nggak bisa, saya ujung-ujungnya merokok lagi. Nggak ada kekuatan. Cinta yang memberikan kekuatan untuk taat. Ya, jadi tindakan dari cinta yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, kekudusan. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan seseorang untuk meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan hati dan daging oleh karena hal-hal dunia, dan mereka rela meninggalkan hawa nafsu untuk menyenangkan hatiku. Ya, mengenai kekudusan hati, jiwa, pikiran, dan tubuh. Seperti Yesus katakan, rombaklah bait Allah ini dan aku akan membangunkannya dalam 3 hari. Nah, rombaklah bait suci, yaitu tubuhmu, baik hati, jiwa, pikiran, serta tubuh, dari segala pencemaran rohani, baik itu cinta akan uang, kekuasaan, hawa nafsu, ketamakan, dan seluruh keinginan daging. Relakan semua itu kau tinggalkan. Tuhan nanya, relakah semua itu kamu tinggalkan? Relakah bait suci, yaitu tubuhmu ini, dirombak kembali? Manusia lamamu dimatikan, secara daging dimatikan, sehingga manusia baru itu bangkit dalam dirimu, terpancar keluar ketika kamu bersedia merombak hati, jiwa, pikiran, dan tubuh dari segala pencemaran rohani. Ya, kan tentang itu ya, Tuhan membersihkan bait Allah dari penukar-penukar uang, dari penjual burung, menjual apa gitu ya. Tuhan bersihkan itu bait suci. Terus orang ahli Taurat bertanya, apa otoritasmu? Kata Tuhan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Artinya begini, bait suci itu melambangkan tubuh, jiwa, pikiran, dan hati kita. Kita isi dengan apa? Apakah kita isi dengan hawa nafsu, hal-hal dunia, pencemaran rohani yang tadi, kotoran-kotoran? Kalau kita cinta sama Tuhan, rombak itu. Rombak bait suci ini. Bersihkan semuanya. Ketika kita bersedia merombak, nanti Tuhan yang akan membangkitkan kita. Yang tadi itu, kalau kita mau hidup sehidup dengan Tuhan, kita harus mati dulu. Ya, mati dari daging. Ketika kita sudah mati dari daging, kita baru akan dihidupkan dalam kemuliaan. Kita pengen terobosan, kita pengen terobosan finansial, kita pengen terobosan dalam pelayanan, kita pengen punya terobosan dalam hal-hal yang lain. Gimana? Dimulai dari kematian daging. Ini kalau kita lakukan dalam 3 hari, 3 itu bicara soal kematian, kebangkitan, kehidupan. Kau mau hidup, intinya kau mau bangkit, mau hidup, mau ada terobosan, harus mati dulu. Harus dirombak dulu pikiran kita, hati kita, jiwa kita, tubuh kita juga harus dijaga. Harus bersih, ini bait Allah. Yang ketiga, kesaksian. Kesaksian itu begini, kalau kita cinta sama seseorang, kita kemanapun pasti ngomongin tentang orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Tuhan, kemanapun, kepada siapapun, pasti yang diomongin Yesus mulu. Ya, saya dulu seperti itu ketika cinta mula-mula saya berkobar-kobar ya, ketemu siapa juga, ini tuh seperti ini. Kalau lu nggak pengen dengar gua khotbah, udah mending gua nggak usah ngomong sama lu. Kasarnya seperti itu ya. Kalau ketemu orang, ketemu teman, gua ketemu pasti gua harus menyampaikan firman. Kalau nggak mau nolak gitu ya, ya udah gua pulang. Selalu ada tendensi karena saya ingin membicarakan soal Yesus kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Orang-orang baru kenal selalu bicara soal itu tuh cinta mula-mula, kesaksian. Karena kita cinta, maka kita bersaksi kemana-mana. Kalau mulai melempem gitu ya, yang dibicarain bukan Yesus, mulai yang dibicarain soal kerjaan, soal apa gitu yang bikin pusing, itu hati kita udah 100% bukan buat Tuhan. Pasti terbagi-bagi yang tadi tuh, mulai pada pekerjaan, terbagi pada rumah tangga, persoalan apa, persoalan ini, persoalan itu. Nah itu udah kita keluar dari proteksi Allah lah. Kita bisa melenceng ke sana, kita bisa melenceng ke sini. Jadi, ketika kau jatuh cinta pada seseorang, bukankah kau akan selalu membicarakan orang yang kau cintai kepada semua orang terdekatmu, bahkan semua orang yang kau temui, bukan?
Kau akan selalu berkata dan suka untuk membicarakan kekasihmu agar mereka yang mendengarnya tahu kebaikan dan kelebihan pasanganmu. Demikian pula bila kau mencintaiku, pasti tanpa disuruh pun kau akan membicarakan perjalanan hidupmu denganku. Tanpa Tuhan suruh, kemanapun saya pasti bersaksi. Maksudnya gitu. Hal apa saja yang aku lakukan bagimu dan kau memberitakannya kepada semua orang dengan penuh semangat. Wah, radikal semangat untuk menyampaikan firman, radikal dalam menginjil. Sebab yang menggerakkanmu untuk melakukannya adalah dorongan cinta kasih, bukan karena ketaatan, bukan mendasari karena tugas, bukan karena ambisi, tapi karena cinta. Karena cinta saya menginjil, karena cinta saya mengajarkan, cinta saya bersaksi, karena cinta saya menyampaikan firman. Nah, itu lebih kuat lagi. Kau akan bisa membangkitkan dan menghidupkan roh yang sudah padam melalui kuasa kesaksian. Sehingga roh yang padam akan berapi-api kembali. Jadi ketika cinta saya mula-mula itu berkobar-kobar, ketika saya ketemu sama orang yang sudah padam ya apinya, semangatnya untuk Tuhan, saya sampaikan firman, bersaksi, itu tuh bisa impartasi api ke dianya itu jadi berkobar-kobar kembali. Kenapa? Karena api di dalam saya besar. Tapi kalau api di dalam saya melempem, boro-boro bersaksi. Bersaksi juga ala kadarnya dan orang itu nggak akan terbangun. Nah, jadi ini bicara soal kesaksian. Ketika hati kita penuh dengan cinta, kita bisa mengimpartasikan cinta kita kepada orang lain supaya mereka juga cinta sama Tuhan. Poin keempat terakhir yaitu kesetiaan. Ya, kenapa Yosua setia mengikuti Musa kemanapun Musa pergi? Menurutmu ketika Musa di Gunung Sinai, Yosua setia menunggunya, apakah karena Musa menggaji Yosua untuk hal itu? Tidak, bukan. Tapi Yosua melakukan semua itu atas dasar cinta. Cinta padakulah yang membuat Yosua setia mengikuti Musa kemanapun Musa pergi. Ingat, cinta sanggup menggerakkan seseorang bekerja atau melakukan suatu tindakan yang tidak diminta. Tanpa diminta pun dia melakukan. Kenapa? Karena cinta yang mendorongnya melakukan hal tersebut. Cinta itu yang melahirkan tindakan-tindakan atau gagasan kreatif dari diri seseorang. Cintalah yang membuat seseorang untuk rela berkorban. Cintalah yang akan menaklukkan logika. Kalau kita pakai logika, untung saya apa, duitnya mana kalau saya menyampaikan firman, saya dapat apa? Apa gunanya kalau saya pelayanan ke sana? Mereka bisa kasih duit ke saya nggak? Itu namanya bukan karena cinta, tapi karena duit. Ya, logika yang main karena nggak ada cinta. Tapi kalau saya cinta sama Tuhan, saya mau pergi kemanapun tanpa dia bisa kasih sesuatu, saya bisa kasih buat dia Yesus aja, saya udah senang. Kenapa? Karena saya cinta Yesus. Simpel ya. Jadi empat tindakan kalau kita cinta sama Tuhan. Pertama kita pasti taat. Kita pasti taat karena kita cinta sama Tuhan. Kedua, kita pasti hidup kudus karena kita cinta sama Tuhan. Ketiga, kita pasti bersaksi. Keempat, kita pasti setia. Empat tindakan: ketaatan, kekudusan, kesaksian, dan kesetiaan. Oke, jadi ringkasnya begini. Ya, ringkasnya. Panggilan paling tinggi, panggilan paling mulia itu bukan panggilan sebagai anak Allah, bukan juga sebagai hamba Allah. Panggilan paling tinggi adalah ketika kita mau menjadi sahabat Allah. Tapi untuk bisa jadi sahabat Allah, itu tuh harus lewat proses api, itu api pengujian, pemurnian, hati kita tulus nggak dalam pelayanan, atau kita bekerja itu apa karena cinta atau enggak, itu beda sama hamba. Kalau hamba mah asal taat, asal sibuk sana sibuk sini dalam pelayanan, itu hamba. Tapi kalau sahabat nggak seperti itu. Lihat misalkan Maria itu begini, dia duduk di bawah kaki Yesus, dengar Yesus bicara, tapi hatinya kebuka. Ya, artinya gini, fisiknya diam, rohnya tuh bergerak, kontak dengan Allah. Bedanya dengan Marta, dia sibuk ini sibuk itu, fisiknya bergerak, rohnya pasif. Karena fisiknya yang bergerak, dia fokus pada pekerjaan-pekerjaan, pada pelayanan-pelayanan. Orang-orang seperti Maria itu tuh sahabat Allah. Kenapa? Karena mereka mengandalkan cinta dan bukan mengandalkan kekuatan mereka dalam berbuat baik. Seperti Daud tidak mengandalkan perbuatan baik, toh dia orang brengsek, ya, dia suka sama daging kan, hawa nafsu istrinya berapa,
banyak gitu ya. Ya itu kan dasarnya kita tuh seperti itu. Dasarnya saya pun seperti itu. Saya nggak bisa sok taat karena memang bukan orang yang taat gitu ya. Bukan orang yang suci, saya bukan. Tapi karena cinta, maka saya berusaha taat. Nah, karena saya cinta sama Tuhan, saya pasti berusaha memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu artinya kita melewati jalan pintas, yaitu shortcut jalan pintas menuju kemuliaan. Upahnya lebih gede daripada kita jadi hamba. Kalau hamba udah jerih lelah gitu ya, jerih payah, peringatan baru dapat upah. Kalau hamba mah seperti Maria, diem aja tapi udah nyenangin hati Tuhan. Upahnya gede gitu, besar. Nah, supaya bisa seperti itu, kita harus sehati dan sepikir dengan Tuhan. Caranya gimana? Nggak ujuk-ujuk kita menjadi sahabat Tuhan, nggak bisa. Tapi itu proses. Setiap hari kita harus belajar duduk diam, kontak dua arah dengan Tuhan, komunikasi. Lama-lama pikiran Tuhan masuk ke dalam pikiran kita. Lama-lama kita sehati dengan Tuhan. Lama-lama kita tidak pengen melakukan dosa lagi. Kita mati daging, kita hidup secara roh. Itu kita jadi sahabat Allah. Cinta mula-mula kita dikobarkan kembali. Karena kita cinta sama Tuhan, maka nantinya kita pasti setia, kita pasti taat, kita pasti jaga kekudusan tubuh, pikiran, hati, dan kita pasti semua pasti bersaksi kemana-mana. Yang dibicarakan selalu tentang Yesus. Ya, amin. Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau sharingan atau ada yang mau sharingan atau mau nambahkan silahkan, atau mungkin Roh Kudus mau ambil alih silahkan. Rada Badai kasih coba selamat malam semuanya. Tega tadi reho kakak, sekali lagi aku bilang takut kamu coba, jangan anggap anak ini dia nomor Eropa. Aku hanya memakai dia sebagai alat, so mengerti? Dia nomor dua siapa yang kurang mengerti tentang firman tadi? Jangan mudah coba, jika tidak mengerti apa kurang silahkan tanyakan. Tadi kan melalui grup yang menyampaikan bahwa ada keinginan yang karena bawaan atau pengaruh lingkungan itu. Nah, bagaimana kita bisa hidup tanpa pengaruh itu? Karena misalnya gini lah, mobil kita keluaran tahun berapa, terus kita lihat seluruh mobil yang lebih baru gitu ya. Mungkin orang yang dulu karirnya di bawah kita punya mobil lebih bagus misalnya gitu. Bagaimana kita tidak terpengaruh gitu. Karena bagaimana kita tidak membandingkan, toh kita di depan mata kita setiap hari itu datang sendiri perbandingan gitu. Di rumah posisi bahwa jika Roh Kudus sudah sangat hidup dan sangat aktif dalam diri kalian masing-masing, hal itu tidak akan terjadi. Dan sudah kurang mengerti atau sudah mengerti. Berarti bahwa kalau kita seperti itu spontannya jadi begitu, berarti kita Roh Kudusnya belum besar gitu. Nah, mau bau kayak karena ada lirik-lirik pingin hidup coke itu kan ke daging. Tarik seperti itu. Bukan itu kejujuran. Nah, posisi paling modal. Tapi orang yang memiliki Roh Kudus yang besar, dia sudah tidak memikirkan lagi dagingnya. Tapi kan saudara dalam hal ini mati daging. Dan apa sudah jelas. Saya juga disampaikan tentang tambatan hati. Ada tambatan hati orang kan selain Tuhan. Nah, kalau saya boleh bertanya secara pribadi, apa tambatan hati saya? Supaya kalau boleh, kalau nanti saya bisa ambil tindakan iman gitu, dalam tambatan hati saya. Yang bodoh suci kamu itu memiliki sifat yang kurang baik. Memang aku kan Allah yang kaya. Dan kamu prinsipnya itu posisi aku punya bapak yang kaya, aku minta saja. Dan tapi hal itu berarti menutup rohmu. Dalam hal ini kamu masih mengasong-asongkan dirimu terhadap dagingmu. Cium hoda kurang jelas atau mengerti? Saya mendengar.
Dalam Budu Kuci, aku mau bertanya dulu untuk semuanya. Tadi Pak Agel, silahkan jawab jujur. Kewu Poka, siapa yang ngantuk? Tidak Tuhan, tidak ngantuk. Nah, Budu Sicia, dari tadi aku suruh kita berdoa terus untuk melawan roh ngantuk. Jadi waktu kita curah, kita juga jujur, dia tadi ngantuk. Anu Poka, coba siapa yang ngantuk? Yang gendut juga ngantuk. Nana mau Bagas, siapa yang perutnya lapar? Dan dari suci Boga ini akan sangat mengganggu aku. Kayak tuh Popake, aku bilang ini akan sangat mengganggu aku beracara. Kira tepatnya si Cio Keller, karena hati kalian, pikiran kalian gak akan fokus. Kira tuh posisi cita, aku akan beri kalian waktu. Kalian putus satu untuk segarkan roh dan daging kalian. Mau istirahat dulu gitu Tuhan. Nana mau posisinya silahkan. Gimana istirahat dulu 10 menit berapa jam? 10 menit Ini jam berapa? Sekarang jam berapa? Setengah 9. Jam 9 berapa kita lanjutkan lagi tuh. Sambil pikir-pikir apa yang mau ditanyakan ke Tuhan, jadi jangan sia-sia kedatangan ke sini kan. Hanya pribadi atau apa masalah. Nero pribadi. Paga dan satu lagi, kita butuh si TK. Aku minta kepada setiap pribadi, kalian tahu kak, untuk berdoa masing-masing. Nero butuh coba agar roh ngantuk itu pergi. Nero Pak, sudah mengerti kan? Jadi Seka, silahkan. Oh, sekarang berikut. Bermain 4 jam lah.